Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi bab 1 tentang konsep dasar strategi belajar mengajar. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6. Yang pertama ada saya Rani Rahmawati, di samping saya ada Cindy Agnia Noviliana, di sampingnya ada Nurdiana, kemudian di samping Nurdiana ada Mia Sumiati, dan yang di ujung terakhir ada Adisti Yunia Maulida. Baiklah, saya akan mulai. Yang pertama ada pengertian strategi belajar mengajar. Kata strategi berasal dari kata strategos yang dari Yunani atau strategos. Strategos berarti jenderal atau berarti pula perwira negara, state officer. Secara umum, strategi mempunyai pengertian suatu garis-garis besar haluan untuk bertindak dalam usaha untuk mencapai sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya, ada pengertian strategi belajar mengajar menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Shirley Dalla Mulyani Sumantri dan Johar Permana tahun 1999-40 adalah keputusan-keputusan bertindak yang diarahkan dan keseluruhannya diperlakukan untuk mencapai tujuan. Yang kedua ada menurut J. Saluso Dalla Mulyani Sumantri dan Johar Permana tahun 1996-101. Pengertian strategi sebagai suatu seni menggunakan kecakapan dan sumber daya untuk mencapai sasarannya melalui hubungan yang efektif dengan lingkungan serta kondisi yang paling menguntungkan. Kemudian yang terakhir ada menurut Costa Dalla Mulyani 2005-4. Strategi yaitu pola kegiatan pembelajaran yang berurutan yang diterapkan dari waktu ke waktu dan diarahkan untuk mencapai suatu hasil belajar siswa yang diinginkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Cindy. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Karani, yaitu di sini ada 4 strategi dasar dalam belajar mengajar. Yang pertama ada mengidentifikasi serta menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku dan kepribadian anak didik sebagaimana yang diharapkan. Kedua, memilih sistem pendekatan belajar mengajar berdasarkan aspirasi dan pandangan hidup masyarakat. 3. Memilih dan menetapkan prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar yang dianggap paling tepat dan efektif sehingga dapat dijadikan pegangan oleh guru dalam menunaikan kegiatan mengajarnya. Terakhir, menetapkan norma-norma dan batas minimal keberhasilan atau kriteria serta standar keberhasilan. Selanjutnya ada perbedaan model, pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran. Yang pertama ada model pembelajaran, yaitu sebuah bentuk pembelajaran yang tergambarkan dari awal sampai akhir pembelajaran yang dikemas secara khas oleh seorang pendidik. Lalu ada metode pembelajaran, yaitu sebuah cara yang dipergunakan dalam pengimplementasian rencana yang telah disusun dalam suatu kegiatan nyata untuk mencapai tujuan pembelajaran. Lalu ada strategi pembelajaran, yaitu cara-cara tertentu yang dipergunakan secara prosedural dan sistematis dalam suatu aktivitas pembelajaran dalam rangka meningkatkan kualitas hasil dan proses pelajar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Adisti. Baik, yang keempat yaitu ada pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran merupakan sudut pandang atau titik tolak guru terhadap proses berlangsungnya pembelajaran yang merujuk terhadap pandangan akan terjadinya sebuah proses yang sifatnya masih sangat general atau umum. Di dalamnya mewadahi, menguatkan, menginspirasi, dan melatari metode dalam suatu pembelajaran dengan cakupan teoritis tertentu. Yang kelima yaitu ada teknik pembelajaran. Teknik pembelajaran bisa diartikan sebagai sebuah cara yang dilakukan seorang guru dalam mengimplementasikan metode pembelajaran secara spesifik. Yang D, klasifikasi strategi belajar mengajar. Yang pertama yaitu ada konsep dasar strategi belajar mengajar. Konsep ini meliputi A. Menetapkan spesifikasi dan kualifikasi perubahan tingkah laku. B. Menentukan pilihan tentang berkenaan dengan pendekatan terhadap masalah belajar mengajar. C. Memilih prosedur, metode, dan teknik belajar mengajar. Yang D. Menetapkan norma dan kriteria keberhasilan kegiatan belajar mengajar. Yang kedua ada sasaran kegiatan belajar mengajar. Yang ketiga, belajar mengajar sebagai suatu sistem. Belajar mengajar sebagai suatu sistem instruksional mengacu kepada pengertian sebagai perangkat komponen yang saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan.
Yang keempat ada hakikat proses belajar. Belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organis atau pribadi. Yang kelima yaitu ada entering behavior siswa. Dalam hasil kegiatan belajar mengajar tercermin dalam perubahan perilaku baik secara material, substansial, struktural, fungsional maupun secara behavior. Selanjutnya ada pola-pola belajar siswa. Menurut Robert M. Gardner, membedakan pola-pola belajar siswa ke 8 tipe. Yang pertama ada sinyal learning atau belajar isyarat. Sebagai proses penguasaan pola-pola dasar perilaku bersifat involuntary atau tidak sengaja dan tidak disadari tujuannya. Yang kedua ada stimulus response learning atau belajar stimulus atau respon. Kondisi yang diperlukan untuk berlangsungnya tipe belajar ini yaitu waktu antara stimulus pertama dan berikutnya amat penting. Yang ketiga ada chaining atau rantai atau rangkaian. Kondisi yang diperlukan bagi berlangsungnya tipe belajar ini secara internal, anak didik sudah harus kuasai sejumlah satuan pola S sampai R baik psikomotorik maupun verbal. Yang keempat ada verbal association atau asosiasi verbal. Belajar menghubungkan suatu ikatan S sampai R yang satu dengan yang lain. Yang kelima discrimination learning atau belajar diskriminasi. Anak didik mengadakan seleksi yang menguji antara dua perangsang atau jumlah stimulus yang diterimanya. Yang keenam ada konsep learning atau belajar konsep. Belajar dengan berdasarkan kesamaan ciri-ciri dari kumpulan stimulus dan objek-objeknya. Yang ketujuh ada rule learning atau belajar aluran. Aturan ini terdapat dalam setiap mata pelajaran. Yang kedelapan ada problem solving atau pemecahan masalah. Belajar memecahkan masalah pada tingkat ini. Selanjutnya memilih sistem belajar siswa. Yang pertama discovering learning. Belajar mencari dan menemukan sendiri. Yang kedua ada expository learning. Dalam sistem ini guru dapat menyajikan dalam bentuk yang telah dipersiapkan secara rapi, sistematis, dan lengkap sehingga anak didik tinggal menyimak dan mencernanya secara tertib dan teratur. Yang ketiga ada master learning. Kegiatan ini guru harus mengucap upaya-upaya yang dapat dihantarkan kegiatan anak didik ke arah tercapainya penguasaan penuh terhadap bahan pelajaran yang diberikan. Yang keempat ada humanistic education. Dalam kenyataan tidak bisa disangkal bahwa kemampuan dasar kecerdasan para siswa sangat bervariasi secara individu. Maka muncul teori belajar yang menitik beratkan yang membantu siswa mencapai perwujudan diri sendiri sesuai dengan kemampuan dasar keunikan yang dimilikinya. Lanjut, ada pengorganisasian kelompok belajar. Pengorganisasian kelompok belajar anak didik diantaranya yang pertama N sama dengan 1 itu pada situasi yang ekstrim. Biasanya kelompok belajar itu mungkin hanya 1 orang saja. Lalu yang kedua N 2 sampai 20. Untuk kelompok kecil sekitar 2 sampai 20 yang metodenya belajarnya bisa diskusi atau seminar. Lalu yang ketiga itu lebih dari 40 orang
Kelompok belajar ini melebihi 40 orang pesertanya, biasanya disebut audiens. Metode belajar mengajar adalah kuliah atau ceramah. Lanjut. Ada implementasi belajar mengajar. Proses belajar mengajar adalah suatu aspek dari lingkungan sekolah yang diorganisasi. Lingkungan belajar yang baik adalah lingkungan yang menantang dan merangsang para siswa untuk belajar, memberi rasa aman dan kepuasan serta mencapai tujuan yang diharapkan. Di sini ada job description guru dalam implementasi proses belajar mengajar. Yang pertama, perencanaan instruksional atau alat media untuk mengarahkan kegiatan organisasi belajar. Yang kedua, organisasi belajar merupakan usaha menciptakan wadah dan fasilitas politik, etis, atau lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, menggerakkan anak didik yang merupakan usaha memancing, membangkitkan, dan mengarahkan motivasi belajar siswa. Yang keempat, supervise dan pengawasan, yakni usaha mengawasi, menunjang, membantu, menugaskan, dan mengarahkan kegiatan belajar mengajar. Yang kelima, penelitian yang bersifat penafsiran yang mengandung pengertian lebih luas dibandingkan dengan pengukuran atau evaluasi pendidik. Lalu ada tahapan pengelolaan dan pelaksanaan proses belajar mengajar yang dapat diperinci sebagai berikut. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada pengarahan, yang keempat ada pengawasan. Oke, mungkin cukup sekian presentasi dari kami. Kalau ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan atau komen nanti di aplikasi pjj.umt.ac.id. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.